namanya Katolik. Nah, Protestan itu ada pada abad 16. Sementara Katolik ada pada abad keempat. Duluan Katolik, Katolik lah yang senior. Protestan ini junior. Ya Pak Pendeta ya, biar tahu Pak Pendeta baca sejarahnya. Salah itu Bu, salah. Dengarkan dulu Pak Pendeta. Kalau kau bilang bahasa roh, itu namanya ritual liturginya. Berbeda-beda memang. GPDI dengan HKBP saja berbeda. Paham ya? Paham. Ya. Liturginya aja yang berbeda Pak Pendetaku. Cuman begini, betul yang dibilang Hesti. Makanya bingung persepuluhan dengan kolekte ini untuk apa? Ketika kami melakukan penginjilan ke kota-kota kecil, ini pengalaman pribadi juga. Kami itu berangkatnya itu pakai ongkos pribadi loh. Makan pun pakai ongkos pribadi. Berarti ada harga yang harus dibayar. Katanya katanya untuk operasional. Ternyata enggak. Mama saya juga ikut. Mereka 4 orang kaum ibu melakukan apa? Kunjungan ke gereja lain. Pakai duit masing-masing. Pribadi. Saya di sini pakai duit pribadi. Aduh, duit gereja. Kata siapa itu duit gereja? Saya duit gereja. Saya aja bisa Bapak pribadi. Ya masalahnya apa dengan Boleh nggak dihapus perpuluhan? Pak Pendeta? Kasihan jemaatnya loh. Kok kasihan? Sampai hari ini kami aman-aman aja, harmonis. Boleh nggak? Pak Pendeta, itu tengok. Ada satu video gara-gara persepuluhan jadi ribut pendeta dengan pendeta loh. Itu kasus-kasus itu hanya oknumnya, itu nggak Mau semua. dengar Pak Pendeta? Mau mendengar? Yang melakukan siapa? Ini Yang gereja KBP di Sidikalang itu kan? Iya. Jemaat kita sudah habis Iya, Pak Pendeta. iya. Tuhan. Iya ngerti. Jadi saya mau bertanya sama orang ibu sama Pak Ya. Absyani Parining. Setiap hari membahas tentang ini, mendiskusikan tentang ajaran Kristen. Kapan mau percaya sama Pak Yesus? Pendeta, biar sadar. Kenapa harus sadar? Nah ini Pak Pendeta mewakili, ini seorang pendeta mewakili. Biar jangan ditipu-tipu lagi oleh pendeta-pendeta yang katanya berkat Tuhan harus diberikan kepada Tuhan. Hei, Tuhan itu hanya minta disembah. Dia tidak minta pemberian dari kita. Ngapain kita ngasih sama Tuhan? Jadi Upeti disuruh merampas upeti baru diserahkan untuk Tuhan. Untuk apa? Tuhan itu menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Itu katanya. Kita disuruh sujud, beribadah, menyembah hanya kepada Tuhan. Dia tidak perlu harus datang. Berikanlah berkat bagi Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda. Hei, itu yang selalu diteriakan oleh pendeta. Ternyata tipu-tipu. Makanya saya katakan, boleh nggak persepuluhan dihapus? nggak boleh dong. Tapi ini Pak Pendeta, saya mewakili saudara iman saya yang lain. Mohon maaf Pak Pendeta ya, gara-gara kami hilang jemaat Anda, gara-gara kami banyak sadar jemaat Anda, gara-gara kami perpuluhan pun hancur Pak Pendeta. Maafkan kami Pak Pendeta, tidak ada maksud kami seperti itu Pak Pendeta. Jadi kami tidak masalah karena ini soal surga nanti kan bukan soal memberi persembahan sebenarnya, tapi kan Nggak cair bro, nggak apa-apa. di dalam kitab suci kami memang disampaikan bahwa bayarlah persembahan secara sukarela, jangan dengan paksaan. Pada siapa? Ya, Kepada siapa? ya artinya diperintahkan umat supaya Pada memberi siapa persembahan. membayarnya Pak Pendeta? Aku, halo host, selamat. Enggak, saya tidak mau. Selamat. Jangan suka Aku ya, motong selamat. Ibu. Jangan suka motong. Saya nggak suka motong-motong. Kepada siapa bayarnya Pak Pendeta? Begini ya, kami berinfak, membayar zakat, bukan pada memang beberapa golongan yang perlu. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah niat, ikhlas kami, dan harta yang kami dapat ini ketika memberi dari mana, haram atau halal. Bukan berarti kita uangnya itu, Tuhan, ini ada 100 juta Tuhan. Semakin banyak kau memberi, semakin senang Tuhan melihatnya. Nggak ada kayak gitu. Niat kita, keikhlasan kita, sedekah
kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu yang dilihat oleh Allah. Tetapi enggak persepuluhan diterapkan. Kalau tidak ada bagaimana Pak Pendeta? Ya akan ada pelayanan nanti dari gembala, ibu gembala entah apa, datang kepada ke rumah orang yang tidak memberikan suatu masukan biar mereka sadar. Berarti wajib, harus. Makanya saya bilang, bisa nggak dihilangkan persepuluhan biar aman para jemaat-jemaat? Nggak bisa. Karena apa? Karena sudah ketergantungan dengan persepuluhan. Apanya Boleh saya pelayanan tanggapi? kok ditagih? Apanya pelayanan kok ditagih ke rumah? Ya. Ada. Datang ke rumah nagih, udah kayak cicilan motor aja. Kalau lihat dasar kenapa diberlakukan perpuluhan itu, Iya. kan jelas ayatnya. Dan ujilah aku, kata firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu. Jadi memberi persepuluhan itu karena sudah Gimana di situ diberkati. tulisan persepuluhan? Pujilah aku. Pujilah aku kok persepuluhan larinya? Enggak kan? Sementara Tuhan kamu, sementara maaf ya Pak Pendeta, sementara Yesus mengatakan, katanya menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirimu dibaptis, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Kenapa nggak diuji nyali seperti itu aja? Ini kan konteks ini pekerjaan umat, usaha mereka. Tidak Bagaimana ada di situ supaya menyangkut tentang persepuluhan. Makanya begini Pak Pendeta, maaf ya, boleh dong saya berpikir begini. Kenapa diterapkan persepuluhan? Persepuluhan itu adalah 10% dari hasil kita selama sebulan. ya, Entah ya kan? Nah, Ya. sementara kolekte, ketika kita memberi kolekte, kita kan nggak tahu. Mana tahu dikasih cuma 2.000, ya kan? Nah, kolekte ini kan yang lewat bukan satu kotak aja. Lewat lagi berikutnya, ya kan? Nah, siapa tahu cuma 2.000. Pas dihitung, cuma dapatnya 60.000, 62.500, 63.000. Nah, targetnya yang besar bagaimana? Persepuluhan. Ada orang gaji 5 juta, 10% aja 500.000. Kali 10 jemaat saja sudah 5 juta. Bayangkan. ya, Ya. puji Tuhan lah. Berarti jemaat diberkati, mereka berbuat. Nanti, semoga Tuhan memberikan kita. Dan kita berikan. Yang penting urus agama masing-masing. Untuk cicilannya. Amin. Amin. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak, coba mungkin aku baru gabung ini Pak Adinda Pendeta Yusuf ya. Enggak, jadi apa? Lompat dari atas Monas, Bang Faruk. Loh kenapa kamu sama ke iblis? Enggak ada ini. Komen-komen ini lompat ke Faruk katanya. Iya, Iya, itu lompat dari iblis Monas. itu. Karena iblis lah. Iya, iblis lah yang nyuruh Jadi Yesus kalau atas lompat dari bendungan. atas Wah, enggak itu tulisan loh, saya hanya mengingatkan. Lompat dari atas Monas katanya. Ya harusnya gini Adinda ya, yang lompat itu harusnya Edis karena dia ngakui tidak ada ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk kawin dengan mama kandung kalian. Cuman aku tuh nggak mau bahas itu. Entah, aku baru gabung ini ya. Tadi itu Ada nggak dari tadi Bang Faruk enggak ikut ah. Ya Dinda pendeta ini, Dinda Yusuf ini sudah sampaikan nggak tadi ke kalian? Sebulan dia bisa dapat berapa dia dari jemaatnya? Ya, lupa aku. Enggak. Kalau jujur ya, saya tinggal di Sumatera. Loh, kenapa ini pada mati? Pada mati. Innalillahi. Siapa yang Enggak mati lah. Pendeta mati. Jadi Layaknya mati. Oh Pak Pendeta. Oh itu lagi Roh Kudus masuk. udah. Tenangkan dulu, tenangkan. Nggak Coba naik. sekira berapa? Oh udah. Bapak Sina Butar naik kok, makanya kayak gitu. Lanjut Pak Pendeta, silakan. Ya, kalau masalah tunjangan kami di gereja hanya cukup biaya keluarganya 3 juta per bulan. Enggak, kumulasi semuanya, kumulasinya gitu loh Dinda. Iya, sama semua ini 3 juta beli beras kami. Tidak, maksudnya perpuluhan semuanya kami. terkumpul semua Kalau itu. persembahan pendeta dalam lagi. 1 bulan terkumpul yang dikasih jemaat 5 sampai 6 juta. 1 bulan. Iya. 5 sampai 6 juta. Jadi Bukan suatu tipu-tipu dapat 5-6 juta. oh enggak. Udah salah kan Nora ditunang ini. Iyalah Pak Pendeta. Mohon maafkan saya. Kan saya bilang tadi, Jangan selalu mengatakan terima Yesus sebagai juru selamat dan jadikan dia iya, Tuhan. tunjangan kami, Itu kan gaji kami sudah sekeluarga. Tuhan, Saya punya anak 2, saya punya istri.
ada 4 orang kami dapat gaji dari gereja 3 juta. Kalau semuanya 5 sampai 6 juta itu Itu persembahan seluruh jemaat yang dikasih ke gereja. Oh, di luar dari angka 3 juta itu ada pendapatan lain lagi nggak? Nggak ada. Dulu saya ngajar tapi saya udah stop mengajar. kenapa? Karena kemarin saya rencana mau dipindah, jadi saya berhenti mengajar. Karena gereja Protestan ini ada mutasinya, bukan seperti karismatik seumur hidup. Itu 5 sampai 6 juta kolektenya per bulan. Yang dikasih jemaat ke gereja ya, terkumpul semua. Ih, gila, 10 bulan aja 260 juta ya. Ya, tapi kami dapat gaji 3 juta. Itu di luar perpuluhan. Itu di luar perpuluhan, Iya, bukan perpuluhan, iya. Semua kumpul semua, perpuluhan, kolekte, ucapan syukur. Berarti jemaat dia sedikit ini, iya kan? Sikit betul. Iya, berapa orang jemaatnya? 35 kakak. Di 35 aja sudah sampai 6 juta loh. Seharusnya, tapi itu tadi memberi perpuluhan tidak diwajibkan. Kesadaran ada yang nggak memberi sampai hari ini. Yang memberi perpuluhan di tempat kami ini sekitar 25%. Nah, Yang lainnya Iya, belum. udah. Kan, Pak Pendeta? Kami sudah tahu ada yang tidak memberi sampai hari ini. Bahkan sudah ada hampir 1 jam Dinda di sini, satu pun dari teman-teman Kristen nggak ada yang ngasih kau perpuluhan ini, teman. Jadi jangan orang Nggak ada yang bangga apalagi terlalu iri dengan. Iya, karena gini Dinda, abang itu udah tahu. Oten itu pelit, tahu. Makanya Bang Faru, masalah perpuluhan itulah apanya, faktanya orang Kristen sampai hari ini ya sudah tertulis pun tidak bisa juga melakukan kan. jadi Karena pendeta pelit, kan? paling nggak kerja. Enggak gini itu gitu. Dulu saya kan ngajar, Coba saya bilang. Jujur itu apa? Jujur Dinda pendeta, Dinda ya. Jemaatmu ya, oten ini menurutmu orangnya royal atau pelit-pelit? Ya sebab tergantung ini pribadinya, kalau sudah bertobat dengan royal. Sepengetahuanmu lah, sepengetahuanmu Dinda, kau merasakan ini kan, sudah berapa lama kamu jadi pendeta kan Dinda kan? Ya. Menurutmu umatmu oten ini pelit-pelit atau royal? Kalau saya menilai sih enggak royal, enggak pelit sebenarnya, tapi karena kondisi ekonomi, rata-rata jemaat kami petani. Petani Orang jagung. susah. Iya. Ada yang tukang. Kok bisa susah tapi ikut Yesus pasti sejahtera? Mana ada dibilang kayak gitu ya. Itu Loh, jadi keselamatan itu apa makna keselamatan itu? Abang Far mempelintir itu. Tapi keselamatan menjanjikan keselamatan. Enggak. Artinya menjadi orang Tidak. Kristen tidak harus bahagia kaya raya, enggak ada. Enggak gini, teman-teman Kristen kadang naik ke atas, dia hina aku. Faruk, udah nggak makan lagi kok, satpam katanya. Makanya orang Bang Rupanya Far, kiri-kiri juga nya. jadi gitu Bang Faru, jangan terlalu iri dengan orang Kristen, begitulah ajarannya. Ya, saya saksikan ini karena saya udah 20 tahun juga melayani jadi gembala gereja. Oh, gini Pak Adinda pendeta. Ya, Ada nggak Yesus itu mengajarkan kalian, ingat ya, Yesus itu mengajarkan kalian untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin. pemimpin mana ini? Organisasi atau? Pemimpin negeri kalian tinggal, pemimpin di negeri mana kalian tinggal. Iya, di pemimpin begitu. Iya, pemimpin di negeri. Hormati pemimpinmu, ada ayatnya itu memang. Iya, di mana itu ada ayatnya? Yesus ya yang berkata ya. Oh, ada di kitab Injil. Iya, di kitab apa? Ayo cari sendirilah, saya nggak ingat lagi. Pendeta lo nggak tahu bibirnya. Tapi intinya bahwa dalam bernegara kita harus tunduk kepada pemerintah. Hah? Dalam bernegara harus taat, hormati kepada pemimpin. Iya, di mana itu ayatnya, di mana? Ya kita carilah dulu ya. Iya. Iya, cari dulu. Julius,
Bapak Julius. Halo Bapak. Bapak Julius nyalakan. Ya, Roma pasal 13 ayat 1. Itu Tiap-tiap perkataan orang Paulus. harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada Itu pemerintah perkataan yang tidak Paulus. berasal dari Allah. Paulus itu tidak. Itu Paulus yang bilang, bukan Yesus. Paulus. Jadi Paulus ini siapa? Iya. Dinda pun kalau aku tanya Paulus itu siapa nggak tahu. Siapa Bapak Paulus? Nah, kitab Roma ini bukan kitab Injil. Dari mana Roma Injil? Enggak ada. Kitab Roma Injil negaranya. Kitab Roma ini kan bagian dari kitab suci Kristen. Kitab Roma itu surat Paulus di Kepada dalam jemaat iman Roma. Kristen yang dikatakan Injil, dengar Dinda, yang dikatakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Inilah keempat Injil yang ada pada kalian. Iya betul, 4 Injil. Kitab Tapi di luar maksudnya dari itu bukan kitabnya, bukan Injil. Kitab Roma Gimana ini? bukan. Kita nggak tahu apa cemana itu. Iya, saya setuju. Cuma apa yang tertulis di ayat Roma tadi itu kan memang bagian dari firman Tuhan. Oke, baca 2 Korintus 11 nomor 17. Apa ini saya baca-baca aja lah. Gak boleh kayak gitu. Naik darahnya, naik darahnya. Ini Malas Roma pendeta 13 tadi malas. saya baru baca. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Kan ayatnya jelas. Tiap-tiap orang. Yang tadi harus Anda bilang kan, takluk tadi kepada- Anda bilang kan, ya Anda bilang kan, di dalam Bible itu firman Tuhan kan. Ini saya baca nomor apa ini? Bahwa 2 Korintus ya. Ini 2 Korintus 11 nomor 17 ini. Apakah tulisan Paulus itu firman Tuhan? Ini apa kata Paulus ini? Ini Bapak pendeta pun nggak tahu Bible-nya. Cemana Bapak pendeta ini? Adinda pendeta ini. Enggak, saya pun jujur sama kalian, bukannya kalian percaya sama Tuhan Yesus itunya. Ini. Masalah apa bohong? Cuma mau kita percaya. Apa yang aku 2 katakan- Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegahan. Dia menyatakan dia adalah orang yang bodoh. Dan apa yang dikatakan Paulus itu bukan firman Tuhan. Kok Bapak Pendeta bilang firman Tuhan? Lari-lari kalian itu, sesat kalian itu. Lihat konteksnya. Tersesat kau itu Faruk. Tersesat Lihat kau. konteksnya. Tadi persepuluhan belum, udah saya jelaskan kan, kalian belum puas kan? Lari lagi kemana lagi? Udah puas. Kami udah paham Pak Pendeta. Jadi kenapa disuruh tadi hapus? Hah? Tadi disuruh hapus ayat itu. Iya, makanya saya bilang, kenapa nggak dihapus saja kalau tahu juga ternyata dia tidak wajib. Janganlah. Itu kami jemaat suara yang Tuhan namanya itu. Janganlah. Suara Tuhan itu. kami jemaat juga mau dihapus. Dengar Kak Aritona. Iya, Itu enggak, Pak Pen, maaf Pak Pen, bukan saya mau Suara Tuhan itu, Nah, firman cara Tuhan. ngomong pendeta itu janganlah seolah kayak gini, kayak aku bilang gini. Nah, nanti mama buang ya es krimnya ya. Janganlah Maha. Jadi kayak dia takut tidak dapat gitu loh. bukan masalah itu. Kami sebagai pendeta memberikan contoh juga, memberi perpuluhan. Bukan kami hanya menerima gaji, tapi kami juga menjadi teladan memberi perpuluhan apa yang kami dapatkan dari penghasilan. Nah, sekarang begini. Seandainya persepuluhan itu tidak ada, apakah kolektif itu bisa untuk menggaji pendeta? Bisa. Tapi 5 Bisa. juta itu kan katanya. Bagaimana? Tapi 5-6 juta itu sudah semuanya ikut persepuluhan. Seandainya persepuluhan tidak ada, apakah kolektif dalam sebulan sampai 2-3 juta? Ya betul, sampai segitu. Artinya untuk biaya operasional lain dikurangi gitu, paling seperti itu. Misalnya Semua. operasional, Seandainya jemaat ini tidak ada, bagaimana Pak Pendeta? ya kita berdoa, beriman. Biar ada. Gak ada yang salah, gak ada yang lucu. Tap layar ya, di tap layarnya teman-teman ya. Tolong di tap layarnya, di share teman-teman ya. Lu forensnya jangan lupa teman-teman. Aduh, ya Allah.
Silakan itu. Makanya Jalanin aja coba Dengan kita. perpuluhan. Julius ini, Julius. jadi orang Kristen itu harus memikul salib, menderita. Saya Kristen. Kristen. Oke, Kristen. Diskusi kita, Dinda. Tunggu dulu itu. Menjadi seorang Kristen itu harus menderita. Enggak, tadi dibilang dia ada nilai yang harus dibayar kalau menjadi Kristen. Itulah. Betul. Itu dibilang tadi. Karena harus menderita. Ya, Dinda, Julius, diskusi kita, Dinda. Oke. Oke. Tema kita hari ini, hidup oten itu menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Ada beberapa narasi-narasi yang kita sampaikan tadi perihal tentang aturan. Di mana narasi dari aturan-aturan tersebut yang kita paparkan tadi ternyata tidak ada rujukannya dan tidak ada aturannya yang disampaikan oleh Yesus dalam Bible kalian. Sekarang kita coba berpindah ke perihal tentang berpakaian, batas-batas yang dikatakan aurat atau bagian dari tubuh laki-laki dan perempuan yang nggak boleh kelihatan. Yang jadi pertanyaannya, adakah ayat dalam Bible di mana Yesus menyampaikan kepada kalian batasan-batasan bagian tubuh baik laki-laki maupun perempuan yang tak boleh diperlihatkan di muka umum? Adakah? Tidak ada. Tapi Tidak ada. Tapi orang Kristen zaman dulu 2000 tahun yang lalu sudah tahu adat istiadat. Ya. Nah, saya tidak tanya ada istiadat. Tidak, saya tidak bertanya tentang adat. Cina. Saya tidak Ya, Cina itu lebih Saya baik tidak daripada bertanya kita. soal adat istiadat. Ya, Cina itu lebih Saya baik nggak daripada bertanya kita. adat istiadat. Pakaiannya. Gimana? Ya, Amerika lebih baik daripada kita juga pakaiannya. Iya, Ya, tidak perlu ada di Alkitab itu sudah aturan manusia. Oke. Ya. Intinya kan, ya, seandainya pun ada teman Kristen ini yang bertelanjang, itu nggak masalah kan? Kalau dia bertelanjang dia orang gila. Nah, Ya, aturannya orang ada gila nggak? dia. Sekarang Yang saya tanyakan ada larangannya. Ada nggak orang Kristen yang telanjang? Nah, Nah, yang saya nggak Nah, tanyakan ada justru- orang Kristen yang telanjang. Justru Yang saya orang tanya, sembahyang di Mekah itu nggak pakai celana dalam. oke, yang Ya, saya tanyakan, betul. adakah aturan yang disampaikan oleh Yesus untuk kalian tentang bagaimana tata cara berpakaian kalian atau batasan-batasan aurat bagian dari tubuh laki-laki ataupun perempuan yang tidak boleh diperlihatkan di muka umum, ada atau tidak? Orang Kristen biar tidak ada aturan dia sudah tertib, sudah tahu bahwa itu yang bertentangan dengan Yang saya tanyakan, Dinda, Jangankan itu. ada tidak Kita aturan lihat dan orang ketentuannya? aja. Kita lihat orang kita merangsang aja itu sudah dosa. Enggak, saya bahas merangsang kok, merangsang. Itu. Satu saja. Aurat, jadi lihat aurat kita, berarti kita iblis. Pak, lihat ini Pak. Ini kira-kira di mana nih Pak? Ya. Nih. Nah ini pembaptisan ya. Pegang-pegang. Wih. Ini karismatik ini. Baptisan salam. Kristen enggak? Jangan itu, jangan. Tutup aja, tutup. Itu tidak jadi masalah karena otak orang Kristen itu tidak selangkangan saja, tidak seperti orang lain, tidak punya makanan di barat. Iya, intinya itu ya, di terserah. barat orang Itu mandi di pembelaan pantai, Anda. ya, Julius, tidak diperkosa. ya Julius, saya tidak membahas itu. Pokok inti yang mau saya tanyakan ini, ada atau tidak aturan dan ketentuan perihal tentang batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan di Bible, ada atau tidak? Gitu loh. Itu aja kamu jawab. Kalau kamu membela diri karena kami umat Kristen ini lebih mengutamakan ini, itu urusanmu, itu pribadimu. Yang saya tanyakan ada atau tidak, silakan Julius.